berjudul Preferensi Konsumen Terhadap Atribut Smartphone menggunakan analisis conjoin. Sebelumnya dengan saya sendiri, Muhammad Salma Al-Farisi dengan NIM 24057. Next. Nah, kita ketahui sendiri, smartphone atau handphone menjadi kebutuhan utama, baik itu pelajar, mahasiswa, guru, anak-anak, dokter, dan berbagai kalangan jabatan maupun kalangan masyarakat, semuanya menggunakan smartphone. Nah, untuk mahasiswa sendiri, smartphone digunakan untuk mendukung belajar, komunikasi, dan juga hiburan terkait. Mungkin di akhir minggu mereka menggunakan smartphone sebagai media untuk refreshing atau healing dari banyaknya tugas maupun banyaknya materi yang mereka harus pelajari. Nah, terkait banyaknya pilihan di pasaran, membuat mahasiswa ini mempertimbangkan atribut dari smartphone itu apa saja. Yang pasti tentunya ada harga yang menjadi pertimbangan. Yang kedua ada ukuran layar, dan ketiga adalah daya tahan dari baterai smartphone itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan suatu analisis conjoin untuk mengetahui atribut apa yang paling mempengaruhi pilihan mahasiswa. Pernyataan ini saya kutip dari jurnal Karya Prastawa dari tahun 2024. Next. Nah, alasan saya membuat penjelasan analisis conjoin ini dikarenakan yang pertama, untuk mengetahui apa saja atribut smartphone yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih ini. Yang kedua, bagaimana tingkat kepentingan harga, ukuran layar, dan daya tahan baterai ini mempengaruhi terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Yang ketiga, dari mana kombinasi atribut smartphone yang paling disukai mahasiswa, atau mungkin mereka mementingkan dari segi harga, ukuran layar, atau daya tahan baterai. Nah, sebelum kita masuk dalam sesi penjelasan, saya akan jelaskan sedikit apa sih analisis conjoin itu. Nah, analisis conjoin adalah suatu metode untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk dengan mengukur pentingnya setiap atribut. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis preferensi mahasiswa terhadap smartphone dengan atribut harga, ukuran layar, dan daya tahan baterai. Nah, pada metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis conjoin melalui SPSS untuk mengukur sejauh mana preferensi konsumen terhadap smartphone. Nah, pengumpulan datanya sudah saya mulai dari tanggal 4 September 2024 dengan melibatkan 19 responden dari kalangan mahasiswa. Nah, atribut yang saya teliti meliputi harga, ketahanan baterai, dan ukuran layar. Nah, untuk terkait metode penelitian ini akan saya jelaskan pada langkah-langkah berikut ini. Nah, untuk metode penelitian ini akan saya jelaskan pada langkah-langkah pada berikut ini. Nah, di sini saya akan menganalisis conjoin menggunakan perantara SPSS, yang dimana saya mengambil produk berupa smartphone, dimana smartphone ini saya simpulkan atau saya teliti terdapat 3 atribut utama, dan juga di setiap satu atribut ini mewakili 3 level yang berbeda juga. Kurang lebih seperti yang ada pada tabel ini. Untuk selanjutnya kita simpan dahulu file Excel ini. Lalu kita buka SPSS. Nah, untuk di SPSS kita klik data, orthogonal design, dan generate. Nanti munculnya menu seperti ini. Nah, untuk mempermudah dalam pengisian, kita bagi 2 layar seperti ini dengan klik menu Windows dan kursor. Lalu untuk faktor name dan faktor label adalah nama atributnya. Contohnya di sini ada harga. Lalu kita add, lakukan hal yang sama kepada atribut yang lain. Nah, maka satu saja baterai dikarenakan jika kita menuliskan full 3 kata pada SPSS terdapat maksimal karakter. Jadi kita ambil satu kata yang mewakili keseluruhan. Hal ini juga berlaku untuk atribut yang ketiga, yaitu ukuran layar. Kita add. Nah, jika sudah di add semua, kita klik atribut tiap atribut untuk diisikan nilai level-levelnya dengan cara klik atribut, lalu kita klik define values. Nah, di sini levelnya ada 3, dan juga kita isi value-nya ada 3 juga, 1, 2, dan 3. Lalu untuk label kita isi keterangan pada setiap level.
Lalu file kita masukkan di folder analisis conjoin. Kita berikan nama stimuli HP seperti ini. Untuk penamaan file perlu diingat ya, karena akan berguna di akhir nanti. Kita save. Nah, tadi kan kita nyimpannya di C, namun setelah di save berubah menjadi D. Nah, ini kita ingat ya, ada di desktop D dan dengan nama stimuli underscore HP. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita minimize saja, tidak apa-apa. Nah, untuk jika kalian ragu itu tersama atau tidak, bisa kita cek di menu lokal ini, menu file folder. Kita pilih local disk D, kita refresh, kita klik analysis conjoin. Nah, sudah nyimpan atau tidak? Nah, jika sudah, kita kembali ke SPSS. Nah, di sini saya mengumpulkan data dengan cara kuesioner, yaitu dengan 19 responden dan juga ada 9 stimuli. Nah, kita copy datanya dengan cara ctrl-c dan kita taruh di sini, klik kanan, paste variable name. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu untuk Excel-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih di variable view. Nah, kita lihat dulu ya. Kan di sini P1-nya P-nya besar sendiri, kita samakan. Kita rubah P-nya menjadi P kecil agar sama dengan responden atau P yang lain. Nah, untuk baris pertama yaitu responden, kita pilih di menu measure, kita pilih ordinal. Maaf, menu nominal maksudnya. Lalu untuk selanjutnya kita pilih scale, 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 dan scale. Nah, jika sudah semua, kita save file, save as atau ctrl save. Nah, di sini saya pilih save as dan kita berikan nama yang mudah untuk diingat, yaitu contohnya data underscore HP. Lalu kita save. Nah, jika sudah tersimpan, kita pilih file dan new syntax. Nah, di sini saya sudah mempunyai template sintaksnya. Lalu kita save atau kita copy dan kita masukkan di sini. Nah, hal ini kita isi seperti penyimpanan kita tadi. Berhubung kita nyimpannya di local disk D, maka untuk penulisan daripada sintaksnya ini kita klik D. Dibesar ya. Nah, untuk ini analisis underscore conjoin adalah nama foldernya. Ini analisis, folder analisis conjoin. Ini tidak perlu strip. Nah, lalu selanjutnya kan kita analisis conjoin dan kita berikan namanya stimuli underscore HP. Maka kita juga harus menyamakan namanya. Untuk mempermudah dalam proses pemberian nama ini, kita bisa klik ini. Nah, lebih mudah. Stimuli. Nah, jika sudah, untuk masuk selanjutnya, ini kita perlu rubah karena kita hanya menggunakan Nah, lalu untuk selanjutnya, kita pilih menu sintaksnya, kita copy paste kode di sini. Lalu kita buka SPSS ini. Nah, caranya seperti ini, guys. Kita pilih file, new
dan sintaks. Nah, di sini. Nah, dari yang tadi sinteks kodenya kita copas. Kita masukkan di tadi ini. Nah, di sini. Kita klik V. Nah, berhubung ini maaf. Nah, di sini kita terlalu di sini. Nah. Maaf. Nah, di sini. Kan tadi kita taruhnya ada di ini mana? Nih, local disk D. Maka di sini kita rubah ini ke D besar. Dan ini juga di D. Nah, analisis strip conjoin. Berhubung tidak ada strip, kita hapus stripnya, menyesuaikan nama foldernya, yaitu analisis conjoin. Lalu di sini kita beri nama sesuai folder kita pada stimuli, itu stimuli shift enter HP. Maaf, bukan huruf besar. Stimuli shift enter HP. Begitu pula dengan ini. Ini bukan penilaian, itu data shift enter HP. Nah, karena kan responden kita hanya sampai 9, terus kita all atau all. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita ambil saja untuk interpretasi pada subjek pertama atau responden pertama. Nah, responden pertama ini dia memilih harga di kisaran 8 sampai 15 juta pada kelas atas atau flagship. Hal ini dibuktikan dengan nilai utility estimate-nya yang harga 8 sampai 15 juta ini paling besar, yaitu dengan nilai 0,33 sekian. Hal ini menandakan korelasinya secara tidak langsung memiliki nilai 0,100 atau 0,1, yang dimana 0,1 ini lebih besar dari 0,05, yang menandakan 0,1 lebih besar dari 0,0005, yang artinya nilai ini tidak signifikan. Data tersebut, nah untuk keseluruhan data pada overall statistik, kita ketahui untuk nilai utility estimate, kebanyakan orang lebih memilih kisaran harga pada harga 4-7 juta, yaitu dengan nilai 0,377. Lalu untuk selanjutnya baterai, mereka lebih suka baterai yang 6000 mAh, yaitu dengan nilai 0,191. Untuk layarnya, mereka lebih suka pada layar ukuran kecil, yaitu sebesar 0,136. Sehingga secara tidak langsung bisa saya simpulkan, rata-rata responden atau total responden menyukai harga di kisaran 4-7 juta dengan kualifikasi baterai sebesar 6000 mAh, lalu dengan ukuran layarnya yaitu ukuran layar kecil. Hal ini juga didukung pada nilai SIG-nya yaitu sebesar 0,02, yang dimana jika nilai ini lebih kecil dari 0,005, maka nilai ini disebut nilai yang signifikan. Nah, sekian dari langkah-langkah yang dapat saya paparkan. Untuk itu akan saya rangkum sedikit terkait hasil dan pembahasan dari langkah-langkah saya. Nah, kurang lebih kita untuk atribut harga memiliki tingkat kepentingan atau new value
maaf, untuk harga memiliki tingkat kepentingan paling tinggi yaitu sebesar 41,46 sekian. Diikuti layar dengan nilai 31,958 dan baterai sebesar 26,576. Nah, sehingga bisa saya simpulkan, konsumen lebih mementingkan smartphone dalam rentang harga 4 sampai 7 juta dengan kapasitas baterai 6000 mAh dan juga layarnya berukuran kecil. Nah, hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa ini cenderung memiliki smartphone yang harga terjangkau, praktis digunakan, dan juga ya tentunya tahan lama dalam pemakaian sehari-hari. Hal ini juga divalidasi dari nilai Persian R square-nya yaitu sebesar 0,85 sekian dengan candle-nya sekitar 0,8 sekian yang menandakan korelasi ini sangat kuat sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Kurang lebih untuk dokumentasinya seperti ini. Nah, sekian dari saya untuk penutup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi mahasiswa terhadap smartphone berdasarkan atribut harga, ukuran layar, dan daya tahan baterai. Nah, hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan produk yang sesuai kebutuhan mahasiswa, serta sebagai bahan pertimbangan bagi produsen maupun pemasar. Kurang lebih untuk daftar pustaka yang saya gunakan, ada 2 jurnal, yaitu dari Prastawa dan juga Wardani pada tahun 2024 dan juga tahun 2025. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.